Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Ahmad Darmawan dan rekan saya Arinil Hakim Daniel dengan NIM 111 dan 119. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tugas besar kami yaitu yang yang berlanjutan bagian bagian tugas WLAN, ACL, NAT. Di sini saya bertugas bagian WLAN dan NAT dan rekan saya bagian ACL. Dan sebelumnya kami juga memperbaiki konfigurasi topologi kami yaitu di bagian VLAN dan interVLAN, yaitu hari ini memperbaiki interVLAN tersebut karena sempat ada error. Lalu kami juga memasang dua server untuk agar konfigurasi NAT-nya bisa, dan kami juga menambah nambah rumah karyawan menggunakan DSL modem. Lalu langsung saja saya jelaskan untuk penjelasan WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, jaringan komputer lokal yang menggunakan gelombang radio atau bisa juga dibilang wireless sebagai media transmisinya. Jadi untuk menghubungkan antar perangkat seperti antar komputer atau komputer ke internet menggunakan sinyal wireless. Saat ini komputer WLAN sudah banyak digunakan terutama di perusahaan-perusahaan karena tergolong praktis, efisien, dan rapih karena pemeliharaan yang mudah serta tidak banyak menggunakan kabel jaringan. Di sini saya mengkonfigurasi WLAN yaitu saya meletakkan modem di sini dengan kabel copper strike, dan saya taruh giga gigabyte Ethernet 1/0 dan Ethernet 6, lalu disambung juga dengan wireless wireless dengan gigabyte gigabyte Ethernet 8 dan port 0/0. Lalu di sini saya menghidupkan wireless tersebut, mengkonfigurasikan laptop tersebut dengan memasukkan modul WiFi kabelan dengan cara seperti ini. Lalu saya di sini melakukan DHCP agar agar IP-nya dibuat otomatis langsung. Di sini sudah bisa melakukan ngeping. Dan juga bisa ngeping di. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arinel. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACL. ACL pada fungsinya digunakan untuk memfilter paket yang akan masuk maupun keluar dari router. Jadi di fungsi ACL ini kami terapkan untuk memblok memblok akses untuk mengakses server. Dan di sini bisa bisa dilihat pada bagian router satu, kami memblok dari VLAN
11, 30, 40 dan dan membuka akses untuk VLAN 19 dan VLAN 50 yang mana itu di ruangan departemen manajerial dan ruangan departemen infrastruktur IT. Di permintaan project terdapat satu PC karyawan yang juga bisa ikut mengakses server dari rumah. Bisa ke bawah sedikit. Nah, itu yang PC RKWFH, test server ke ERP. Nah, seperti yang bisa dilihat hasilnya sukses berhasil. Coba dilakukan ping sebaliknya PC dari PC VLAN yang selain 19 sama 50. Dari server ke ini, ke VLAN 40. VLAN 40. Nah, terjadi violet. Ya, di situ merupakan blokade yang saya lakukan untuk um, server. Kurang lebih seperti itu yang saya kerjakan untuk ACL. Selanjutnya NAT yang akan dijelaskan kepada saudara Andi. Pada Andi, silakan. Baik, terima kasih pada hari ini. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang NAT. Di sini saya akan menjelaskan apa itu NAT. NAT itu merupakan sebuah sistem NAT itu adalah kepanjangan dari Network Address Translation, yang merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet dengan menggunakan sebuah alamat IP. Setiap PC atau laptop di dalam NAT ketika mengakses internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal dan translasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan PC atau laptop. Sebelumnya proses transaksi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Yang pertama, NAT statis yang bekerja untuk menerjemah sebuah alamat IP yang berguna alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Dengan kata lain, NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan. Setiap komputer diletakkan untuk satu alamat IP terdaftar dan ada banyak PC laptop yang didaftarkan. Tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Cara untuk melakukan pemetaan antara alamat inset lokal dan inset global pada router 1 yaitu dengan mengatur interface yang berpartisipasi dalam proses transaksi dikonfigurasi sebagai inset outside, lokal dan global pada RA dan RB. Lalu melakukan verifikasi NAT statis dengan perintah show IP, yaitu seperti ini caranya. Apakah share screen CLI saya kelihatan? Dengan cara show IP NAT translation, show IP NAT translation. Maaf, ada kesalahan sedikit. NAT translation. Nah, dapat dilihat di sini IP NAT-nya, translation-nya yaitu inset global 192.168.26.1 dan lokalnya yaitu 192.168.11.1, lalu offset lokal
yaitu 192.168.26.1, outside global yaitu 192.168.113.2. Oke, lanjut lagi ke show IP NAT stat statistics. Nah, di sini terlihat total translation-nya 2 statistik dan 0 dinamik dan 0 extended. Terlihat di outside interface di sini yaitu kabel kabel gigabit Ethernet 1/0, yaitu yang saya arahin kursor saya ini, yaitu gigabit Ethernet 1/0 yang saya konfigurasikan sebagai NAT. Lalu gigabit Ethernet 2/0, 2/0. Nah, ini yaitu kabel server RRP yang saya konfigurasikan sebagai NAT. Lanjut, lalu di sini juga terlihat inside interface. Oh, ada lagi satu. Ternyata gigabit Ethernet 3/0 yang saya konfigurasikan sebagai NAT juga, yaitu di server lainnya. Lalu di sini juga kita lihat terdapat sebuah inside interface, yaitu yang saya buat gigabit Ethernet 8/011, 8/011, yaitu di sini yang mengarah ke switch. Oke, untuk penjelasan NAT itu saja. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.